G. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah. Ucapan syukur kita atas kebaikan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa pagi hari ini satu kesempatan yang terus Tuhan berikan kepada hidup kita untuk kita memuji dan bersyukur untuk setiap anugerah dan rahmat yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu teladan dari orang tua kita bahwa baik sakit penyakit, persoalan apapun bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan terus mengasihi hidup kita, Tuhan terus melimpahkan damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita bawa hati kita membuka roh dan kehidupan kita untuk kita bawa dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari kita bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari bawa ucapan syukur kita pagi hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita bawa syukur kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Syarala barala barala barala. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu besar Tuhan. Haleluya. Syarala barala barala barala. Kami naikkan syukur bagimu. Engkau baik, kasih setiamu besar. Haleluya. Tuhan limpahkan hati yang bersyukur pagi hari ini. Curahkan hati yang bersyukur. Curahkan hati yang bersyukur Tuhan pagi hari ini. Ampuni sucikan hidup kami Tuhan dengan darah-Mu. Tuhan cerahkan hati yang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Syirala barala 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 barala. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Bersama-Mu kami dikuatkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan. Meskipun langit bumi berlalu, bahkan siang malam menyatu dalam hidup, tapi kami terus percaya bahwa kasih-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Semua nada di dalam dunia, semua tahta yang telah tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa
semua karya yang telah Kau lukiskan dalam hidup kami Tuhan. Semua karya yang terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai habis bumi berlalu, menyatu. Haleluya Yesus. Kan ku puja, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau ya Bapakku, sampai nama-Mu ditinggikan Tuhan, sampai nama-Mu ditinggikan. Haleluya Yesus. Di setiap hati dan bangsa, kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertai. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa saat ini Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita membuka hati kehidupan kita, merendahkan diri di hadapannya, saya percaya hadiratnya, jamahannya saat ini ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Mari kita naikkan syukur kita. Oh haleluya Yesus. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cinta. Mari kita bersama-sama. Oh, sampai habis bumi berlalu, amin. Sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kami sembah Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Oh ya, nama-Mu ditinggikan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Di setiap hati dan bangsa, kasih sayang-Mu ya Tuhan, kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Kan ku puja, amin, kan ku sembah Engkau ya Bapakku. Kami hanya mau tinggikan Engkau Tuhan, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu
dan setiamu kan Mari kita sembah Dia. Oh, kami mau memuji-Mu Tuhan selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Syaralabaralabaralabarala. Oh haleluya. Kasih setiamu besar Tuhan, kuasa-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Oh, hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami sembah, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, berikan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh, terima Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam setiap kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah yang memegang hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selamanya ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kuasa, biar mengalir kuasa-Mu dari tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau ada bersama kami Tuhan. Di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami percaya inilah deklarasi kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang menguatkan kami,
mengalir ya Tuhan, jamah hati kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Tuhan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kaulah kekuatan kami, ku kan tenang bersamamu Bapa. Dengan kasih Tuhan, Kau hati untuk pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mengadakan Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan pada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami Yesus. Kami mau mengingat Engkau terus Tuhan, biarlah Tuhan pada hari ini, Engkau yang terus menguatkan kami Tuhan, terlebih dan ketiga anaknya Tuhan, dan Sela juga Tuhan. Biarlah terus Engkau yang menguatkan mereka Tuhan, beserta kami Tuhan sebagai anak-anak rohaninya Tuhan. Biarlah kami boleh terus tumbuh Tuhan dan kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terus boleh berjalan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami masih panjang Tuhan. Kami masih banyak tugas Tuhan di tempat ini Tuhan. Masih banyak tugas Tuhan di dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus Engkau yang menguatkan Tuhan hamba-hambamu di tempat ini yang melayani Tuhan. Biarlah Kau terus beri urapan Tuhan untuk mereka Tuhan. Berikan Tuhan kuat dan kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan untuk Tante Esther Tuhan. Boleh terus kuat Tuhan, berjalan bersama Engkau Tuhan di dalam kehidupan saat ini Tuhan dan selanjutnya Tuhan. Dalam memimpin Tuhan, mungkin Tuhan di gerejamu di tempat ini Tuhan, berikan hikmat Tuhan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga Tuhan, anak-anak rohani-Mu Tuhan, dari hamba-Mu Tuhan, gembala kami Tuhan, Teta Aling Dharma Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu telah ada di pangkuan Engkau Tuhan, duduk bersama Engkau Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, ada damai Tuhan menyertai kami semua Tuhan saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Ya, shalom saudara-saudari sekalian yang di tempat maupun yang online. Puji syukur pada Tuhan ya, kita selama kedaung 21 tahun ya. Sekitar 21 tahun ya. Tahun 2000 ya, sekitar 21 tahun perjalanan dari Papa merintis di Kedaung sampai saat ini. Ya, bukan sesuatu yang mudah dan kita tahu semua struggle-nya, dan sampai saat ini ya luar biasa sih. Maksudnya ya memang Papa itu ya bapak dari banyak orang. Dia menjadi figur, dia menjadi bapak rohani, menjadi orang tua, menjadi panutan, dan semuanya itu dilakukan dengan baik. Ya,
Saya itu umurnya 23 tahun, dan kalau misalkan dihitung kapan sih mulai inget-ingetnya gitu ya, mulai 7 tahun, 6 tahun, berarti kan sekitaran saya kenal papa berarti cuma dalam waktu 15 tahun berarti ya, saya barengan. Ya sangat singkat, tapi ternyata memang ini rencana Tuhan gitu. Jika memang Tuhan mengizinkan kalau memang papa saat ini dipanggil, ya berarti Tuhan juga tahu kalau kita yang akan ditinggalkan itu akan kuat untuk menjalaninya. Dan saya pun paham gitu. Ketika papa mau pergi juga pasti Tuhan itu udah menunjukkan masa depan, ketika selanjutnya Tuhan itu udah menunjukkan masa depan kita yang ditinggalkan saat ini. Makanya kita tuh pasti mampu bertahan. Ngomongin apa lagi ya? Oh ya, jadinya sebenarnya kesaksian sedikit. Jadi Desember awal itu, berarti kan sebelum papa kena COVID juga, awal-awal banget. Saya tuh dapat mimpi kalau misalkan gini mimpinya. Papa itu udah kurus, nggak bisa jalan, terus dia tuh keluar dari gereja ini. Saya tuh ngelihat kayak papa tuh keluar dari gereja, terus ada suara ngomongnya, siap-siap, papamu sebentar lagi. Nah, saya bangun, saya galau, saya ngomong ke papa mama. Di situ waktu itu ada koko-koko juga. Tapi waktu itu ya papa ngomongnya masih bercandain. Itu papa keadaannya gimana? Papa nggak bisa jalan kan, kurus kan? Ya berarti sekarang masih lama lah itu. Gitu jawabannya oleh papa. Ya saya nggak mikir panjang, tapi mimpi itu terus ada di pikiran saya, di hati saya terus ada gitu. Jadi dari awal Desember pun saya tuh udah menyiapkan hati saya sebenarnya, tapi saya juga mengimani bahwa Tuhan, papa kalau bisa dipanggil, papa mama ini ada sampai Jason ini bisa punya keturunan, Jason bisa punya anak, bisa ngeliat cucunya dari Jason gitu. Tapi di sisi hati kecil saya pun juga saya tetap memikirkan hal itu gitu. Saya terus memikirkannya. Nah, waktu papa kena COVID, kita pun juga ya sempet, jangan-jangan ini nih, jangan-jangan ini saatnya papa. Saya nggak ngomong ke orang tua kalau yang ini, saya biar mereka nggak terlalu kepikiran, saya ya simpan dalam hati perkara ini gitu. Jadi ya saya bilang, ya saya terus mempersiapkan hati saya kalau misalkan papa sampai nggak ada nih, apa ya respon saya, apa yang harus saya lakukan ke depannya kalau papa nggak ada. Ternyata papa selamat di situ, ya kan. Akhirnya Januari, terus 2 bulan sampai akhirnya kemarin. Sebenarnya waktu lagi di motor lagi jalan mau beli makanan buat buat saya juga di rumah gitu, karena kita di rumah mau beli makanan gitu. Di chat sama Koyoel, Sen buruan ke rumah sakit, papa kritis. Saya dalam hati kecil saya, udah. Saya makanya langsung ngecek ini tanggal berapa ya, tanggal 17. Berarti ini hari terakhir papa ya gitu. Saya ada pikiran gitu, udah ada pikiran gitu. Tapi sebenarnya papa waktu itu masih ada. Oh ini hari terakhir papa ya gitu. Ya udah, saya kuatin hati, saya buru-buru. Saya itu waktu ya dipanggil papa kritis itu saya sampai bolak-balik keluar rumah, masuk lagi keluar rumah karena selalu ketinggalan. Keluar rumah ketinggalan kunci motor, keluar lagi lupa pakai masker. Nggak bisa mikir lah. Sampai akhirnya di rumah sakit, ternyata papa ya matanya udah ke belakang gitu, udah ke belakang, terus ya sangat menyedihkan gitu untuk melihatnya gitu. Karena kan sama ini kan ngeliat papa kan gagah. Ya ngelihat papa di kondisi seperti itu ya nggak tega juga gitu. Nah selanjutnya kita ngegosokin badan papa tuh ya. Kita, jangan tidur, kita gosokin semuanya kan biar anget. Soalnya dengan papa itu udah dingin banget, saudara. Kita gosokin, ada Ko Jordan, Ko Joel, mama, ada Tante Mecen juga. Kita barengan, kita ngegosokin. Jangan tidur. Kalau papa tidur, pasti nanti nggak bakal bisa nafas, nggak bisa ngontrol nafasnya. Tetap nafas, masih nafas, papa nafas. Akhirnya dari tensi darah yang rendah banget, akhirnya kembali normal. Saturasi itu saya lihat sampai 99. Nah itu, puji Tuhan nih. Ya udah deh kalau gitu mama kan dari kemarin nggak tidur, udah nemenin papa.
Mama sama Ko Joel pulang aja gitu kan. Saya terus nanya-nanya boleh gak nih yang ngejagain dua gitu kan. Oh boleh, jadinya Ko Jordan sama Jason yang berdua. Mama Ko Joel pulang, terus kita ya udah saya ngemper aja di lantai rumah sakit gitu kan, di sebelah kasur papa. Saya cuma ngeliatin, soalnya kalau alat papa kan dipasangin alat itu ya, yang EKG namanya, untuk ngecek jantung, ngecek saturasi, ngecek tensi darah. Setiap 15 menit tensi darah itu dicek terus. Nah, dan setiap 15 menit tensi darahnya dari 111 per 6 65 ya, 6 ya segituan. Terus selama setiap 15 menit turun dan turun sampai akhirnya kita udah manggil suster, terus tolong ini kenapa papa saya. Awalnya suster jawabannya, oh nggak apa-apa pak, masih normal itu, masih nggak apa-apa. Turun lagi, makin turun, kita panggil lagi susternya, masih nggak apa-apa lagi. Sampai akhirnya waktu kita panggil, sus ini kayak gini, susternya nggak ngomong apa-apa, dia cuma diem. Terus dia manggil dokter yang jaga. Terus kita bilang, ya saya dalam hati gitu, wah ini udah nggak bener nih, udah kritis lagi nih. Ya udah, saya tuh ingat waktu dulu papanya papa itu meninggal juga. Papa itu ngebacain Mazmur 23 gitu kan. Terus ngerasain detak jantungnya sampai hilang. Ya, saya bilang ya saya mau melakukan apa yang papa lakukan gitu. Jadi saya bacain Mazmur 23. Nah itu tuh masih menitikkan air mata papa, masih ada air mata. Ya saya tempelin aja jidat kening saya nih ke kening papa gitu kan. Terus mulai dari anget sampai akhirnya makin kedingin. Ngelihat alat EKG itu detak jantung papa makin turun ya. Akhirnya kita disuruh keluar sama dokter dan sama susternya gitu kan. Terus sampai sekarang saya masih nggak bisa lupa suara alat. Kan kalau kita nonton film-film itu kan ada yang kayak nit gitu ya, itu sampai panjang gitu, nit. Nah itu tuh saya ngelihat, saya ngedenger. Ya waktu ngedenger itu ya saya bilang, ya puji Tuhan, papa udah nggak ngerasain sakit lagi. Ya saya memuji Tuhan, bukan saya responnya ya, saya tahu gitu, papa orang teladan iman, pasti Tuhan Yesus sendiri yang menjemputnya gitu. Nelpon semuanya, ngabarin. Ko Willy, nelpon Ko Joel. Saya buat sebaran semua. Ya, yang terus setelah saya di rumah sakit itulah, yang papa selesai itu, saya baru nyadarin gitu, Tuhan, papa itu belum sempat ngomong apa-apa loh sama kita. Terakhir itu papa ngomong apa ya? Ternyata setelah saya renungin, apa ya, ada suara kecil di hati saya itu ngomong, papa itu udah ada kesempatan 2 bulan untuk ngomong ke kita semua. Jadinya sebenarnya papa, kalau saya renungin ya, COVID itu kan berat ya. COVID buat papa itu berat. Tapi Tuhan itu masih kasih kesempatan ekstra 2 bulan untuk ngomong sama kita sebenarnya. Sebenarnya kalau saudara sekalian pikirkan gitu ya, dari papa keluar dari rumah sakit di bulan Januari awal gitu, bulan Januari pertengahan ya, 2 bulan. Selama 2 bulan itu papa ngomong apa ke kita pasti akan ada maknanya gitu. Terakhir itu papa ngomong ke Jason tuh, nasehatin manusia itu orang itu harus punya gambar diri kita, nggak berdasarkan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Nah itu buat saya kuat. Terus apa ya, saya tidur papa kan ada di sebelah saya ya, tidurnya juga ya, papa itu ngelus kepala saya gitu. Ya, papa pribadi yang lembut gitu. Dan semua orang pasti berpikir demikian. Ya, kiranya itu dari Jason sih. Well. Kalau saya secara pribadi sama papa banyak banget nilai-nilai yang papa udah kasih gitu ke saya secara pribadi. Kalau dibilang akrab, sebenarnya saya nggak akrab sama papa ya. Maksudnya bukan orang yang dekat sampai kayak nggak ada batas rasa hormat gitu. Karena bagi saya pribadi papa ini
kebahagiaan dia kebahagiaan saya juga. Saya selalu pengen bahagiain papa gitu. Dan ketika ngeliat dia bahagia dalam berbagai cara, mungkin orang lain yang bikin dia bahagia, atau saya pribadi atau teman-temannya, itu saya ikut seneng. Dia tuh figur yang bapak saya, gembala saya juga, dan idola saya juga, teladan. Jadi saya ngeliat dia itu benar-benar hormat ya. Jadi bukan nggak takut, tapi hormat. Dan setiap kata-kata dia tuh selalu saya amini gitu. Dari sekian banyak cerita, mungkin salah satu yang saya ingat, saya tuh dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA tuh selalu berprestasi di sekolah. Dan mama selalu muji, teman-teman muji, banyak orang yang selalu muji gitu. Muji saya sekolahnya bagus, pinter, ranking. Tetapi saya selalu ingat kalau papa ini nggak pernah. Seingat saya tuh papa nggak pernah memuji. Saya dapat ranking 1, nanti dibuka rapot saya. Ini nih nilai yang misalnya nilai yang PKN-nya nih kok cuman 8, yang lain bisa 9, kok yang ini 8. Jadi selalu aja ada yang kurang di situ. Ketika saya rapot itu, terus ketika saya udah mulai main drum, bisa tampil di mall waktu itu di Lipo Karawaci, main drum di situ. Semua orang muji saya gitu. Bagus ya Joel mainnya. Tapi papa saya masih bisa bilang, "Tadi main itu snare-nya kekencengan mainnya," gitu. Jadi kadang-kadang saya ngerasa, kenapa sih kok saya kurang terus. Nah tapi suatu ketika ada satu momen saya ngobrol sama papa, saya tanya gitu, "Pak, kenapa sih kok kayaknya Yol kurang terus ya di mata papa gitu." Terus papa bilang gini, "Kita tuh jadi manusia gak pernah boleh ngerasa hebat. Joel tuh udah terlalu banyak orang yang muji, harus ada orang yang bisa ngasih tahu jeleknya di mana. Karena manusia itu gak boleh sekalipun ngerasa sempurna, ngerasa hebat, karena bisa-bisa dia merasa gak butuh Tuhan." Nah di situ saya tahu, oh iya benar, justru karena dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan sempurna. Kita harus tahu kelemahan kita harus sadar bahwa kita ini manusia. Mau sehebat apapun kita ada kurangnya, ada jeleknya. Dan semakin saya dewasa, ketika mulai lulusan SMA, mulai nyari kampus, nyari tempat kuliah, di situ semakin dewasa semakin saya mengalami banyak sekali kegagalan-kegagalan. Hal-hal buruk terjadi dalam diri saya. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya usahakan gagal, jelek, gak berhasil, banyak banget. Tapi di situ justru saya udah kuat. Saya nggak jadi kayak orang kaget gitu. Loh kok gue gagal ya? Dulu kayaknya gue berhasil terus. Kenapa kali ini gagal, jelek. Karena saya udah tahu di situ bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan nggak semua hal di dunia ini bisa saya dapetin gitu. Yang paling penting adalah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita kejar. Jadi itu sih salah satu yang benar-benar saya ingat dari papa. Walaupun banyak banget dan mungkin nggak habis kalau saya ceritain satu-satu. Tapi itu aja, kita manusia punya kelemahan, punya sisi buruk kita, punya kejelekan kita. Tapi justru kelemahan kita itulah, ketidaksempurnaan kita itulah yang membuat kita sempurna jadi manusia. Dan kita butuh Tuhan setiap waktu. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebelum saya menceritakan kesan saya pada ayah saya juga ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang telah banyak membantu keluarga kami. Kesan dan pesan ya mungkin banyak juga, apalagi ke saya karena saya yang anak pertama. Tapi yang paling saya ingat nasihat papa tuh yang selalu membekas gitu di hati saya. Bilang ke saya si SMP, SMA lah mungkin. Waktu itu kita hidup lumayan berat, lumayan sulit karena papa nggak punya kerjaan.
dia pernah bilang ke saya seperti ini. Kita tuh walaupun susah, orang orang lain nggak boleh tahu kalau kita susah. Karena kalau orang lain tahu kita susah, mereka nggak akan berani minta tolong ke kita. Makanya kami sekeluarga kelihatannya hidupnya kayaknya nggak ada masalah terus. Itu karena memang papa udah pesen seperti itu. Paling itu aja sih. Shalom semuanya. Ya, kalau mau dibilang kesan ya banyak banget, karena dari sekolah minggu ya, dari 9 tahun lah udah ikut bareng dari sekolah minggu ke IUT sampai sekarang. Banyak banget contoh yang diberikan gitu. Mana kalau papa tuh kalau selalu bilang, ya kita hidup juga gak bisa sendiri gitu. Dimana kita tuh juga harus perhatikan satu dengan yang lain gitu kan. Satu yang yang aku selalu ingat tuh, kita semua tuh saudara. Jadi kita di gereja itu kan saudara kan. Nah, saudara dari jemaat kita pun itu saudara kita gitu. Makanya papa tuh kalau pelayanan sampai ke keluarga bawah-bawahnya tuh sampai kenal semua gitu. Ya itu papa maunya tuh kita tuh kayak gitu. Jadi nggak cuman jemaat saudara, tapi keluarganya pun saudara kita gitu. Ya itu sih yang harus kita lakukan gitu, kita teruskan gitu sih. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun di. Saya bersyukur kepada Tuhan buat perhatian yang besar, care saudara. Pak Gembala sakit ya sampai pemakamannya. Saya bangga memiliki saudara. Untuk terakhir memang nggak ada kita ngobrol, kayaknya Pak Gembala akan pergi, enggak ya, karena dalam benak saya dia akan sembuh, dia akan sehat. Waktu itu aja berat sekali dia bisa lewati, apalagi ini kecil gitu ya. Jadi nggak pernah ada pesan dan kesan, kan orang nanya pesan apa Om, cuma sepanjang kita ngobrol selalu Pak Gembala tuh bilang jemaat itu harus mandiri ya, jemaat kita harus mandiri. Mereka harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan hanya percaya kepada manusia, minta tolong sama orang, tapi benar-benar percaya sungguh kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Itu yang selalu dia bilang ya. Saya juga dalam doa saya minta kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh sekali ini juga jangan diambil dulu suami saya. Masih banyak kerjaan yang harus dia urus. Tapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan memanggilnya. Makanya waktu malam itu saya disuruh anak-anak pulang. Saya pikir ya udah, saya dari 2 hari nggak tidur di rumah sakit. Penggembala itu juga sama, nggak tidur ya, kayak resah gitu. Sakit ini, badannya sakit semua, terus digosok gitu, nggak bisa tidur. Jadi karena saya disuruh pulang, ya udah saya pulang. Hanya 1 jam lebih ya. Terus Pak Gembala dipanggil sama Tuhan. Kalau saya tahu dia akan pergi, saya mungkin nggak pulang, biar di situ aja gitu. Dengan dia, saya nggak mau belakangan. Papa yang belakangan nggak apa-apa. Tapi ternyata Tuhan manggil dia lebih dahulu.
Saya tahu bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Dukungan dari saudara jemaat Tuhan sangat saya butuhkan untuk meneruskan pelayanan ini, ya. Sebab itu ada ayat di sini yang mengatakan dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 68 ayat 29 katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Jadi melalui ayat ini perlu kita ingat bahwa kita tidak sendiri di dunia ini. Kalau Tuhan mengizinkan hambanya balik ke surga, berarti Tuhan menyediakan sesuatunya buat kita yang masih ditinggalkan. Sebab itu jangan kocar-kacir kita, jangan kita undur dari Tuhan. Saya tahu juga banyak jemaat Tuhan yang terluka hatinya dengan kepergian Bapak Gembala ini. Tapi kita sama-sama bersama melangkah untuk terus maju di dalam Tuhan sampai Tuhan memanggil kita, sampai Tuhan menyatakan kuasanya bagi kita. Ya, jadi jemaat Tuhan harus tetap setia kepada Tuhan, berbakti sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati sekalian. Mungkin ada kesan dan pesan dari saudara-saudara kita, hamba Tuhan yang lain, saya persilahkan. Mari. Ya. Silakan. Dari Om Abi, mungkin Om Abi, Tante Lili, boleh. Ya. Dari Tante Lili. Shalom semuanya. Ya, kita merasa kehilangan keberangkatan Bapak kita, gembala di tempat ini. Biarlah setiap jemaat terus kerjaan Tuhan di Kedaung untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus kita kobarkan semangat kita untuk terus maju di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, semua Tuhan memberkati jemaat yang ada, semua memberkati pengerja yang ada, terus maju dan kuat di dalam Tuhan. Mari kita mengikuti jejak daripada gembala di tempat ini, setia sampai akhirnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kenangan saya bersama Bapak Gembala sungguh luar biasa. Saya kenal beliau dari tahun 2000. Dari dia perintisan cuman beberapa jemaat. Kami ikut beliau. Kami diubahkan. Pesan beliau dari setiap doa yang disampaikan setiap saya berulang tahun, nggak pernah berubah mendoakan saya bahwa saya tuh, kata Bapak Gembala, engkau harus kuat di dalam dunia ini. Jangan takut dan jangan bimbang. Tuhan besertamu di setiap langkahmu. Dan dia gak pernah ya itu aja. Terima kasih.
Kalau saya sudah kenal Akung, saya manggilnya Akung. Sebenarnya saya dari kecil nggak punya papa mama, nggak punya orang tua. Saya tuh pengen panggil dia papa gitu, karena saya dari kecil udah kenal dia. Tapi nggak malu gitu. Jadi saya panggil dia Akung. Kalau saya kenangan saya mungkin lebih banyak, saya ini lebih banyak ngebantah gitu. Saya lebih banyak ngelawan anak yang paling bikin jengkel sebenarnya. Kalau saya sering ribut sama dia dalam hal apa. Kadang saya ribut beda pendapat, beda paham. Saya nih, dia bilang Lian tuh orang yang tegar tengkuk, keras. Saya ribut besar lagi tuh tahun 2018 kalau nggak salah. Tapi kita ribut, cekcok. Tapi saya tahu saya mengasihi dia, saya juga tahu dia mengasihi saya. Dari situ rasanya nggak damai sejahtera. Saya tahu dia juga nggak ada damai. Saya juga nggak ada damai sejahtera dalam hati saya. Saya berpikir, wah, saya ini banyak ngelawan gitu, banyak ngebantah Akung. Padahal dia ini kalau di luar pendeta besar gitu ya. Dia seorang pemimpin, panutan bagi banyak orang. Dia seorang dosen juga. Dia kuliahnya juga SS-nya banyak di belakang gelarnya gitu ya. Siapa nih saya? Kok saya ngelawan sampai kayak gini gitu? Kok saya berani banget? Maksudnya orang lain aja menghormati dia gitu. Mungkin kalau bukan dia, saya pikir saya udah didepak gitu. Kalau pendeta lain mungkin saya udah disentil nih, ya. Tapi saya tahu dia punya kerendahan hati, dia nggak memandang, lu anak kecil gitu, mau ngajarin gua, enggak. Dia rendah hati, dia terima, dia tetap mengasihi saya. Itu kenangan saya paling mendalam gitu. Terus kami berdamai, kami berdua meminta maaf, saling mengasihi. Dia bilang, Lian, Akung tuh mengasihi Lian, sangat sayang sama Lian, sayang sekali. Itu yang saya tetap saya ingat gitu. Jadi saya tahu Tuhan mengasihi, memberi dia kepada saya di dalam hidup saya sebagai orang tua, menggantikan orang tua saya yang udah nggak ada. Dari dia saya bisa merasakan kasih seorang papa gitu ya. Dari dia saya bisa begitu banyak belajar. Saya menuntut dia, Akung itu sebagai seorang pemimpin. Akung tahu dia nggak benar, Akung tahu dia salah. Akung harus bilang ke dia seperti ini. Akung harus kasih sanksi atau apa gitu. Tapi dia bilang, kita nggak bisa merubah orang dengan cara diktator seperti itu, nggak bisa merubah orang dengan cara yang keras. Itu namanya otoriter, itu namanya arogan seorang pemimpin yang seperti itu. Biar Tuhan yang memberi di dalam hati mereka, Tuhan yang turut campur tangan, yang menyadarkan mereka, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kedudukan kita atau tapi Tuhan sendiri yang akan berbicara, berkata-kata, akan merubah dia. Kita hanya memberi contoh dan teladan yang baik
membimbing dia seperti itu. Kalau aku ngajarin gitu, ya itu aja sih. Kalau mau diceritain banyak banget ya Ibu. Shalom. Mungkin di antara rekan-rekan hamba Tuhan maupun anak-anak rohani Opa Aling, mungkin kami yang bontot. Jadi saya mengenal Om Aling baru mulai tahun 2016 bersama suami saya. Tapi benar-benar beliau seperti orang tua rohani kami sendiri, dan banyak hal yang kami terima pelajaran teladan hidup dari Om Aling buat kami, yaitu bahwa jemaat misalnya, itu tuh misalnya keluarga saya itu juga keluarga Om. Jadi sampai nanti bapak saya, pak adik-adik saya, itu tuh Om juga mengenalnya, dan saya juga menyampaikan duka cita dari Mbah Kung dari Salatiga, juga turut berduka atas dipanggilnya Om Aling ke surga. Dan pertama kali yang saya sangat ingat yaitu kalau dari kami anak-anak kami mungkin sedang sakit, mungkin dirawat di rumah sakit, orang pertama yang datang dan mendoakan selalu Om Aling sekeluarga bersama anak-anaknya datang ke rumah sakit. Itu setiap saat, setiap ada yang sakit itu selalu seperti itu. Dan kita sampai nggak enak ngerepotin beliau, jadi kadang kita nggak bilang. Kalau kita nggak bilang pasti Om marah, kenapa sih nggak bilang. Itulah kenangan seperti itu yang tidak pernah kami lupakan, benar-benar sebagai bapak, benar-benar sebagai orang tua selama saya di sini. Dan yang lebih lagi, benar-benar memperhatikan yang tertanam dalam hidup saya tuh, kita harus tahu bahwa kalau ada orang yang nggak bisa makan gitu tuh saya harus tahu, kata Om gitu. Jadi itu yang ditanamkan, bahwa kalau kita berbuat baik sama orang, kadang orang menerimanya nggak baik, kadang kita malah seperti ditusuk dari belakang. Tapi Om selalu tekankan, kalau kita berbuat baik sama orang, yakinlah bahwa Tuhan itu tetap memberkati kamu. Walaupun kamu mau menerima perlakuan seperti apa, Tuhan tetap memberkati kamu. Jadi tetap lakukan yang terbaik, apa yang kamu bisa. Itu yang Om tanamkan. Dan saya juga sangat berterima kasih, walaupun waktu itu baru kenal 1 tahun, waktu tahun 2017 Mas Bambang, kita sekeluarga sedang mengalami masalah untuk pekerjaan maupun keuangan. Benar-benar Om Aling itu yang sekeluarga yang benar-benar sangat menopang kami, mendoakan kami. Dan itu benar-benar suatu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui Om Aling, sehingga kami bisa melewatinya. Dan puji Tuhan, dalam segi pelayanan Dia yang benar-benar menuntun, menopang di saat kita lemah, kita mau undur dari pelayanan, Om yang menguatkan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kami untuk kami tetap setia untuk melayani Tuhan, melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi Om untuk kami tetap melayani Tuhan. Mungkin itu menjadi ucapan terima kasih kami buat setiap kebaikan dan perhatian Om atas kami sekeluarga, juga pelayanan di Ampelona. Terima kasih, Tuhan berkati.
Baik, kita satukan hati kita berdoa untuk keluarga daripada Om Aling. Baik hamba Tuhan, kita akan sama-sama berdoa atas keluarga ini. Dengan kasih Tuhan kami percaya kepada Engkau Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Ayo kita arahkan tangan kita khusus untuk keluarga. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu begitu besar. Kami rasakan kasih-Mu begitu besar Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengasihi keluarga ini lebih lagi, kami percaya penuh ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan keluarga ini. Kalau orang tuanya, suaminya sudah Engkau panggil lebih dahulu. Engkau sudah tetapkan di dalam kerajaan surga itu Aling Dharma. Dan kami hamba-hambamu sehati berdoa untuk keluarga ini. Kami yang mengadahkan tangan atas keluarga ini ya Tuhan. Kami sehati. Engkau berkati Tante Esther ya Tuhan, istri dari Om Aling. Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati cucu dan mantunya ya Tuhan. Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan ketenangan jiwa. Dan kami percaya sukacita boleh ada dalam keluarga ini ya Tuhan. Berkat Allah boleh turun atas keluarga ini. Di mana keluarga ini mengandalkan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Memohon doa-doa kepada Engkau saja Tuhan. Kiranya kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus tetap setia dan memberkatinya. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangganya ya Tuhan. Engkau memberikan perlindungan, kasih setia Allah, damai sejahtera, sukacita, kekuatan iman dalam Yesus Kristus boleh ada. Dan kami percaya Engkau memberkati keluarga ini dengan penuh kasih-Mu Tuhan Yesus. Dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau tidak tinggalkan dia yang menjadi yatim piatu. Engkau berikan penghiburan ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tante Esther, Engkau berkati Yordan, Joel ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau juga memberkati anak ketiga anaknya ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cucu mantunya, keluarganya tidak pernah meminta-minta roti Tuhan. Keluarganya boleh menjadi berkat ya Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaan apapun dikerjakan anak cucu mantunya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan setianya keluarga ini kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan. Kami sementara akan kembali dan kami percaya Engkau sudah sediakan berkat untuk kami juga. Para hamba-hambamu yang ada Kedawang Wetan ini, para aktivis dan jemaat. Kami percaya Engkau menjadikan kami, Engkau percayakan kami untuk menggembalakan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berikanlah roh hati gembala yang baik seperti kepada Aling Dharma ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Roh Kudus yang memimpin kami, menjadikan kami gembala semua. Dan kami percaya Roh Kudus memberkati jemaatnya juga Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau tahu isi hati mereka atas kehilangan. Tetapi penghiburan ada dari Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sudah berkati kami. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, sudah berkat ya. Baik, kita hari ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah kami, Kau tahu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus begitu Engkau mengasihi kami. Engkau tidak tinggalkan kami jadi yatim piatu ya Roh Kudus. Engkau berikan kami penghiburan. Engkau berikan kami kekuatan. Dan kami percaya Engkau juga memberkati senantiasa. Kami siap menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang dikasihi yang sedang melihat online, percaya dan berharaplah kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini Engkau dimanapun Kau berada, Tuhan ada menyertai-Mu. Tuhan memimpin-Mu, Tuhan menolong-Mu.
Apapun masalahmu jemaat di tempat di dalam Kedaung Wetan ini, dalam setiap jemaat, engkau jangan takut dan jangan khawatir. Engkau akan dihiburkan. Engkau tetap digembalakan oleh Roh Kudus. Engkau tetap dikasih oleh Roh Kudus. Engkau tetap harus setia kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Takut akan Tuhan, percaya, lakukan ibadah dengan setia, percaya dan berharap pada Tuhan, engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu terimalah berkat itu, berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan itu Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Dimanapun kau berada, Tuhan menyertaimu, Tuhan membelamu, Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan menopangmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima berkat dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu berdoa Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah pada minggu-minggu mendatang. Amin.